Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Kakak harap semua kabarnya sehat ya. Nah, walaupun masih di situasi pandemi seperti hari ini, tidak mengurangi keinginan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, marilah kita angkat lagu pujian kita yang dipandu oleh song leader kita. Kita bernyanyi lagu Allah itu baik. Sungguh begitu baik kasih Allah akan kita manusia, begitu mengalir sampai ke dalam hati kita. Marilah kita naikkan lagu pujian kita yang dipandu oleh song leader kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu.
Begitu banyak cobaan yang harus kita hadapi, begitu banyak pula masalah yang harus kita jalani di tengah pandemi seperti ini. Namun kita percaya ada satu orang yang begitu peduli akan masalah kita, yang mengerti akan kita, yaitu Tuhan. Marilah kita angkat lagu pujian kita bernyanyi lagu Dia Mengerti. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita bernyanyi lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil yang dipandu oleh song leader kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, minta kepada Tuhan kekuatan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat jam pagi hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau beri kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian minggu online anak-anak GBKP. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami semakin dikuatkan di kala masa pandemi untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bapa yang baik, Engkau yang urapi hamba-Mu, pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap kata-kata yang disebutkan diucapkan oleh pendeta itu bersumber dari Tuhan saja dan dapat menguatkan iman percaya anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami datang melalui anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan khotbah pada pagi hari ini diambil dari kitab Titus. Kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Titus 3 ayat 1 sampai 7. Begini dia firman Tuhan. Pesan-pesan penutup, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai buat kita pada pagi hari ini yaitu tata krama. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Ya, pada pagi hari ini tema kita berbicara soal tata krama. Ya, tata krama. Penting bagi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam tata krama. Apakah itu tata krama? Mungkin adik-adik tahu ya. Sebagian mungkin kamu sudah tahu apa itu tata krama. Tata krama berarti aturan hidup, ya. Aturan hidup ataupun kebiasaan yang mengatur sikap kita sopan dan santun. Kebiasaan-kebiasaan yang mengatur sikap hidup kita menjadi sopan dan santun. Misalnya begini, kalau anak-anak KKR, anak-anak remaja, anak Tuhan, tata keramanya kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua harus menegur sapa. Misalnya jumpa kamu sama kakak ndu, abang ndu, atau mungkin orang yang lebih tua dari kamu, atau mungkin saudara, kamu harus sapa. Misalnya jumpa di gereja, kamu katakan, selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu abang.
Atau sama Kila jumpa, selamat hari Minggu Kila, selamat hari Minggu Mama, selamat hari Minggu guru kami sekolah minggu. Jadi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan harus punya sikap hidup sopan santun. Artinya apa? Kita mempunyai rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Itulah yang dinamakan dengan tata krama. Nah, orang Kristen juga berbicara soal bagaimana tata krama hidup sebagai orang percaya. Kalau tadi mungkin tata krama dalam hidup sehari-hari, dalam Kristen juga ada juga tata krama sebagai orang percaya. Misalnya apa? Aturan-aturan hidup sopan santun orang Kristen. Tadi dalam nats kita dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan sempat ada perkataan kotor, cakap kotor yang keluar dari mulutnya. Nah, mungkin kamu semua anak-anak Tuhan, anak remaja tahu itu apa itu contoh-contoh perkataan kotor yang bisa menyakitkan hati orang lain dan mencerminkan tidak bagus untuk disebutkan. Nah, hati-hati. Kata lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hendaklah mulut kita ini kita pergunakan untuk menyebut nama Tuhan Allah. Ya, jangan sempat ada keluar perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Pakailah kata-kata itu untuk membangun. Misalnya bagaimana kira-kira kata-kata yang membangun? Jumpa kamu dengan teman yang mungkin dia baru berduka cita, atau mungkin mengalami kesusahan, atau mungkin dia lagi bersedih. Kamu datang, kamu berikan penguatan, kamu berikan semangat, kamu berikan kata-kata motivasi firman Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan kata-kata yang membangun. Nah, apalagi dikatakan oleh nats khotbah kita, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan-kejahatan. Jadi orang Kristen itu tata keramanya itu harus bersikap sopan dan santun. Nah, Yesus pun juga sangat sopan kepada orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya, dia menghormati orang yang lebih tua dari dia, dia juga mengasihi orang yang mungkin lebih muda darinya atau murid-muridnya sekalian. Nah, nats khotbah kita mengatakan seperti itu dalam kitab Titus. Dikatakan tadi pada ayat yang ketiga, kenapa kita ini perlu bersikap sopan santun? Karena kita ini dulu hidup dalam kejahilan. Tidak sesat, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan. Oleh karena hawa nafsu dan keinginan daginglah, maka Adam dan Hawa juga dibuang dari Taman Eden. Oleh karena mengikuti hawa nafsu dan keinginan daginglah, sehingga Allah sering menghukum bangsanya. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajarkan jangan lagi hidup dalam keinginan daging kita, maka buanglah segala kejahatan. Nah, tata krama orang Kristen, orang percaya, berarti sikap hidup yang mengatur bagaimana harus menjadi orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Tidak hanya tata krama kita dalam hidup sehari-hari, tapi jadi orang Kristen pun ada tata kramanya. Nah, yang paling utama tata kramanya adalah bagaimana memperlihatkan sikap hidup sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen. Ya. Misalnya, kalau orang Kristen itu, anak-anak remaja itu, kalau ke gereja berjumpa dengan temannya, bahasa apakah yang pertama adik-adik sebutkan? Atau mungkin berjumpa dengan teman-temannya di luar sana yang sesama Kristen, bahasa apakah yang pertama sekali kamu sebutkan? Kalau belum bagus bahasanya, mulai hari ini pendeta mengajak, ayo sapa dengan salam shalom. Atau kita orang Karo, mejuah-juah.
Itulah salam khas orang yang hidup dalam sopan santun. Karena kita ini adalah generasi penerus-penerus gereja. Kalau kita tidak hidup dalam tata krama yang baik, sama seperti kebiasaan. Kalau ada kata kebiasaan yang nggak bagus setiap hari diulang-ulang yang nggak bagus itu, dia akan menjadi tata krama yang tidak baik bagi manusia. Karena tata krama itu juga adalah sikap hidup yang sering dan terus diulang-ulang. Semakin sering Anda mengulang-ulang yang tidak baik, maka semakin kuatlah itu dalam diri Anda. Tetapi semakin sering Anda menyebutkan firman Tuhan, memikirkan yang baik, mengucapkan yang baik, dia akan menjadi kebiasaan hidup bagi adik-adik. Nah, pada saat ini kita diajarkan untuk itu. Untuk hidup dalam iman yang kuat. Jangan sesat. Jangan sesat. Pada saat ini banyak sekali kita lihat orang-orang yang mencoba menawarkan hal-hal duniawi. Mungkin dari handphone dia menawarkan berita-berita hoax atau info-info yang tidak benar. Jangan sesat. Sehingga agar adik-adik anak remaja tidak menjadi sesat, sehingga diperlukan firman Tuhan. Firman itulah yang menjadi rambu-rambu bagi adik-adik untuk menjaga adik-adik jangan sesat. Kalau mungkin adik-adik lihat ke kota ada rambu-rambu, lampu merah, rambu dilarang berputar misalnya, rambu es dilarang berhenti, banyak rambu-rambu. Itu semua mengatur semua pengguna jalan untuk tidak sesat, tidak salah. Nah, orang Kristen pun juga punya rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu adalah firman Tuhan. Semakin sering adik dengar firman Tuhan, semakin sering adik ingat firman Tuhan, maka rambu-rambu itu akan menjaga hati adik-adik. Sehingga adik-adik akan menjadi orang-orang yang hidup dalam sopan santun, punya tata krama. Nanti orang tua pun pasti meriah nanti rasanya kalau kampung sopan. Meriah rasanya. Misalnya datang nanti misalnya keluarga andu, kam sapa, shalom mama, shalom mami. Datang misalnya keluarga kalian, kam sapa, shalom. Baru datang kambi, baru datang kam kila, pasti bangga orang tua andu. Tapi coba misalnya kam datang saudara andu, kam cuek saja, seolah-olah dia nggak ada, pasti orang tua andu pun merasa sedih. Gua bagaimananya anakku ini, begitu kira-kira. Tapi kalau kamu punya tata krama, punya sopan santun yang dilandasi oleh firman Tuhan, pasti orang tua andu pun merasakan kebahagiaan. Untuk itu pada hari ini, adik-adik remaja semua diajarkan bagaimana hidup dalam tata krama. Dan tata krama yang paling utama adalah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti seluruh ajaran firman Tuhan, dan itu adik ingat, tanamkan dalam hatinya, kerjakan berulang-ulang, sehingga itu menjadi tata krama yang mengikat dan melekat kuat dalam diri dan hidup adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebahagian daripada isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar itu menjaga hati kami, diam dalam diri kami, sehingga itu menjadi landasan fondasi yang kuat bagi kami senantiasa hidup dalam tata krama sopan santun sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang ajarkan firman-Mu bagi kami, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami dapat untuk hidup dalam kasih pengasihan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita sampai pada persembahan, marilah kita angkat satu lagu pujian kita sembari mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Simpar Tuhu Pemerendu. Lagu lupa lihat
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersekutu dalam doa persembahan dan sekaligus juga doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk mengumpulkan sebahagian daripada apa yang ada pada kami, sebahagian daripada apa yang ada di orang tua kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat dipergunakan untuk mengabarkan Injil Tuhan bagi seluruh umat manusia. Engkau yang berkati juga Tuhan yang tinggal pada orang tua anak kami remaja. Engkau berkati orang tua seluruh anak-anak kami remaja, agar orang tua dalam mencari kebutuhan hidup dalam pekerjaannya, orang tua pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Seluruh pekerjaannya Tuhan berkati. Engkau yang mampukan orang tua anak-anak kami remaja untuk bekerja dengan baik. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami remaja, KKR GBKP. Engkau yang berikan bagi seluruh anak-anak Tuhan kesehatan, kemampuan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, agar senantiasa mampu menjaga diri, senantiasa ikut dalam jalan Tuhan, senantiasa menjaga diri, tidak terikut dalam berbagai pengaruh-pengaruh kuasa yang tidak baik. Engkau yang berkati seluruh pendidikan, persekolahan anak kami remaja. Engkau yang berkati seluruh pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari, sehingga anak-anak Tuhan remaja menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang menjadi kebanggaan di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan juga gereja. Bapa kami yang baik, kami juga mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan orang tua, anak-anak kami remaja ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Engkau yang berkati hari-hari kami, Engkau tambahkan berbagai sukacita kepada seluruh kehidupan anak-anak kami remaja, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang penuh dengan sopan santun, mampu menjaga tata krama, sehingga menjadi kebanggaan bagi nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di atas ini semua Engkau ampunkan segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan dan layak untuk menerima anugerah yang telah Tuhan siapkan, karena kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Surga.
hari ini, apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat hari Minggu.